Perempuan perkasa. Karya Andang Tejaja. Perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa. Sebelum peluit kereta api terjaga, sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju ke gerbang kota. Merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja. Perempuan perkasa. Akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, kita harus sapa-sapa teman kita yang ada di sana dulu. Hai teman-teman. Ya baik, untuk pada sore hari ini kita akan membahas tentang kajian puisi. Dan yang dimana telah kita tentukan kemarin, yaitu unsur intrinsik. Jadi kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik, yang dimana unsur intrinsik itu terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Ya baik. Jadi di sini kita akan sebelum kita lanjut, sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Ibrahim Hasan dan rekan saya Ode Hijratun. Di sini saya akan menanyakan sedikit terkait tentang materi kajian puisi yang akan kita bahas sebentar, yaitu terkait dengan unsur-unsur intrinsik yang dibagi menjadi dua yang tadi sudah kita sebutkan. Kita langsung saja ya untuk rekan saya Ode Hijratun. Di sini saya akan menanyakan sedikit tentang unsur fisik nih yang telah kita dapatkan kemarin terkait dengan puisi. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya akan memperkenalkan judul puisi yang akan kita bahas sebentar, yaitu perempuan perkasa. Di sini kita akan menentukan unsur intrinsik yang ada dalam puisi. Kita langsung saja ya untuk masuk pada unsur fisik terlebih dahulu kepada rekan saya Ode Hijratun untuk menjelaskan atau menyebutkan beberapa unsur yang ada di dalam unsur intrinsik itu tersebut terkait dengan unsur fisik. Jadi unsur fisik itu terbagi atas beberapa poin, yaitu diksi, tipografi, kemudian kata-kata konkret atau kata nyata, kemudian ada imajinasi. Diksi pada puisi perempuan perkasa, pemilihan katanya itu sangat mudah dipahami oleh setiap pembaca. Karena kenapa? Karena penggunaan kata-katanya itu sering kita komunikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada juga beberapa kata-kata yang mungkin terdengar kuno apalagi di zaman sekarang menurut kita ya. Salah satu kata-kata kuno yang terdapat pada puisi perempuan perkasa yaitu ada kata bakul. Nah, itu kan sangat kuno sekali ya. Kemudian itu penggunaan bahasanya jarang sekali digunakan dalam berkomunikasi. Kemudian ada kata-kata konkret ataupun kata nyata dalam puisi perempuan perkasa ini. Kita bisa lihat pada bait-bait pertama yang dimana di situ menjelaskan tentang bagaimana para ibu-ibu mengambil atau membawa bakul dari di pagi hari untuk
untuk dipasarkan ke kota, menjual ya, bukan memasarkan. Iya, menjual. Menjual hasil yang mereka tanam di kebun untuk dijual ke kota. Kemudian mungkin di sini saya ingin bertanya kembali kepada Baim terkait unsur batin yang Baim ketahui ya. Iya. Mungkin. Ya baik, terima kasih. Untuk unsur batin di sini yang saya ketahui itu terdapat 4 poin, yaitu yang pertama adalah tema, nada, amanat, dan rasa. Jadi dari keempat unsur ini itu sangat melekat sekali pada puisi yang akan kita analisis sekarang ini, yaitu tentang perempuan perkasa. Jadi untuk yang pertama adalah tema. Tema dari puisi ini adalah menceritakan tentang kisah seorang pejuang, yaitu Ya, tidak lari jauh dari seorang ibu itu sendiri, yang dimana ibu itu berangkatnya dari dini hari sebelum terbitnya matahari. Jadi ia sudah berlomba dengan waktu ya. Iya, sudah ke stasiun kereta sebelum fajar muncul. Ya seperti itu. Yang bisa dikatakan sebagai masih gelap gulita ia sudah ke stasiun untuk berjualan apa yang dihasilkannya di kebun. Ya seperti itu. Itu adalah salah satu temanya. Tema yang akan ditentukan di sini adalah yaitu kisah seorang pejuang, yaitu sosok seorang ibu. Dan yang kedua adalah nada. Nah, nada ini tidak jauh dari puisi ini, karena kalau kita membaca puisi itu kan kita harus menggunakan nada vokal yang jelas dengan apa yang ada di puisi itu. Kita harus menyesuaikan melalui nada. Contohnya dalam puisi perempuan perkasa ini. Jadi untuk kelas selanjutnya adalah amanat. Dari sini kita ketahui amanat itu adalah pesan yang disampaikan dalam puisi ini. Jadi kita harus bersyukur nih apa yang telah menjadi pekerjaan dengan sosok seorang ibu. Kita harus bersyukur, kita harus menghargai apapun pekerjaan dari ibu kita, maupun itu penghasilannya kecil atau penghasilannya besar, itu kita harus menghargai terutama pekerjaan ibu-ibu kita, karena dengan itulah dapat memotivasi kita. Dan yang terakhir adalah rasa. Jadi dalam puisi ini tuh rasanya itu kalau kita membaca itu tersentuh sekali, karena ini menceritakan sosok seorang ibu, ya kan? Ya, kalau menurut kamu membaca puisi yang terkait dengan ibu kan pasti tersentuh kan? Iya, pastinya tersentuh kalau kita berbicara tentang seorang ibu. Iya, betul sekali. Jadi tak terlepas jauh ya kalau berbicara tentang seorang ibu, apalagi dituangkan dalam bentuk puisi seperti ini, itu adalah sangat bagus ya kalau menurut kita tentang puisi ini, karena puisi ini itu yang menceritakan ya sosok seorang perempuan, yaitu ibu kita. Ya baik, seperti itu. Dan di sini kita akan lanjut tentang unsur fisik yang telah dijelaskan tadi. Kepada rekan saya Wade Hijratun, silakan lanjutkan tentang rangkaian dari beberapa yang berada pada unsur fisik itu tersebut. Tadi kan Baim sudah menjelaskan unsur-unsur batin ya. Jadi saya di sini akan melanjutkan kembali apa sih poin-poin dari unsur-unsur fisik. Tadi kita sudah menjelaskan 2 unsur, yaitu di pemilihan kata ataupun diksi, kemudian ada kata-kata konkret ataupun kata nyata. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang imaji. Dalam puisi perempuan perkasa ada 3 imaji yang menggelitinya, yaitu ada imaji visual, kemudian ada imaji auditif, dan juga imaji taktil. Kalau imaji visual itu terdapat pada bait yang dimana berbunyi perempuan yang membawa bakul bagi kita. Kalau berbicara tentang imajinasi, di sini kita tidak akan lari bagaimana proses pemikiran dari si pengarang dalam membuat sebuah karya ini. Dan imajinasi dari pengarang ini menggunakan indera penglihatan. Nah, kenapa? Karena dia melihat bagaimana seorang perempuan ataupun seorang ibu yang dimana dia bekerja keras untuk sesuap nasi tentunya. Ya, berarti dia melihat dengan indera mata yang betul sekali. Di mana kesannya itu adalah kenyataan yang sudah dilihatnya, serta pengalaman yang apa yang dia lihat itu semua dia tuangkan dalam puisi itu. Untuk tadi kita sudah berbicara mengenai
bagaimana sih indera yang digunakan oleh si pengarang. Si pengarang itu tersebut, ya betul. Kemudian apa sih rasa dari si pengarang ini sehingga dia bisa mampu menciptakan? Tentunya yang kita bisa ambil dari si pengarang dalam membuat ataupun perasaan yang dituangkan dalam karangan ini adalah sedih dan juga berani tentunya. Iya betul, karena di sini kan menceritakan tentang sosok seorang ibu ya. Jadi apa yang akan kita baca, kita akan merasa tersentuh jika dikaitkan dengan sosok seorang ibu. Kemudian keuletan dari ibu tadi, Ya, keberaniannya begitu. yang dimana dia pada sebelum mataharinya terbit ia sudah mulai bekerja, berusaha, tanpa alas kaki ia beranjak menuju ke stasiun kereta itu. Betul sekali. Demi ini sesuap nasi untuk menghidupi keluarganya, keluarga betul kecilnya, sekali. seperti itu. Ya, untuk itu sekian saja. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata kita yang kurang berkenan kepada teman-teman semua. Kami ucapkan mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.